Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, perang di Timur Tengah belum juga mereda. Dentuman rudal dan sirine peringatan masih memecah di sejumlah kawasan Teluk. Iran terus melancarkan serangan ke sejumlah target yang berkaitan dengan Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Pangkalan militer hingga fasilitas strategis menjadi sasaran dan memaksa negara-negara sekutu Paman Sam meningkatkan kewaspadaannya. Perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran tidak hanya membidik wilayah berkonflik. Lebih dari itu, beberapa negara di sekitarnya juga kena getahnya. Mulai dari Oman, Bahrain hingga Kuwait turut menjadi target penyerangan. Rudal juga menyasar negara-negara Teluk yang memiliki basis pangkalan militer milik Amerika Serikat dan menimbulkan kekhawatiran. Puncaknya adalah ketika pilar stabilitas Uni Eropa di Siprus ikut diusik. Iran dilaporkan menembakkan 2 rudal ke pangkalan Inggris di Siprus. Hal itu memicu ketegangan negara-negara Uni Eropa. Mau tak mau, Inggris dan Perancis pun turun tangan mengerahkan kapal induk mereka ke Laut Mediterania. Kedua negara itu mengklaim pengerahan militer semata-mata untuk pertahanan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengerahkan kapal induk andalan Prancis dari Atlantik Utara menuju Mediterania Timur. Kapal induk Charles de Gaulle menjadi satu-satunya kapal induk bertenaga nuklir di luar Amerika Serikat yang mampu menjalankan misi tempur jarak jauh secara mandiri. Kapal berbobot 38.000 ton ini mampu menampung 40 jet tempur Rafale M, pesawat radar E-2C Hawkeye, dan sejumlah helikopter seperti Dauphin, Caracal, dan HN-90. Keseriusan Macron ini dibuktikan dengan dirinya mengunjungi kapal induk Charles de Gaulle dan disambut anggota Angkatan Laut Prancis. Dalam kunjungannya, Macron menegaskan Prancis hadir untuk melindungi rakyatnya dan berdiskusi bersama sekutu yang sedang diserang. Namun Macron memastikan Prancis tidak terlibat langsung dalam konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Israel Amerika Serikat. Prancis berperan sebagai penyeimbang yang bekerja bersama sekutu untuk menjaga stabilitas. Et l'objectif, ce serait, quand il y a une baisse de ces conflits, de manière totalement pacifique, de pouvoir escorter des tankers, des porte-conteneurs et de rouvrir la route du gaz et du pétrole en sortie d'Ormuz pour aller alimenter les marchés mondiaux, et puis la route aussi des porte-conteneurs pour alimenter beaucoup de pays de la région qui aujourd'hui sont en train de manquer de certaines denrées ou de certains éléments. Tidak hanya kapal induk Prancis, Inggris juga mengirim kapal perang HMS Dragon menuju Laut Mediterania Timur pada Selasa lalu. Langkah ini diambil setelah pangkalan udara Inggris di Siprus diserang oleh drone pasca serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. HMS Dragon adalah kapal perusak pertahanan udara tipe 45 yang dilengkapi sistem rudal Sea Viper dan radar canggih yang dirancang untuk melacak dan menetralkan ancaman udara. And that's why I committed further resources to the region last week, including 4 extra Typhoons, 3 Wildcat helicopters, a Merlin helicopter and HMS Dragon. And I can confirm today that Dragon will set sail in the next couple of days. And I want to personally thank all those who are working tirelessly, some 22 hours a day, to get that ship ready. HMS Dragon will join US air defense destroyers to provide additional protection in the eastern Mediterranean. Sementara itu, saudara, Australia berencana mengirimkan rudal udara jarak menengah dan mengerahkan pesawat pengintai E-7A Wedgetail ke Uni Emirat Arab.
Menurut rencana, pesawat ini akan beroperasi untuk periode awal selama 4 minggu. Negeri kanguru itu hendak membantu pertahanan negara-negara Teluk dari serangan Iran yang menyasar aset-aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Australia juga ingin melindungi 115.000 warganya yang berada di kawasan itu. My government has been clear that we're not taking offensive action against Iran, and we've been clear that we are not deploying Australian troops on the ground in Iran. We continue to work on contingencies to keep Australians safe and to help travellers leave the Middle East. We've already sent DFAT personnel to the region as part of crisis response teams. They're on the ground providing consular support. Pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan diduga tengah memindahkan baterai sistem pertahanan rudal Patriot serta sebagian komponen sistem anti-rudal dari Korea Selatan ke Timur Tengah. Pemindahan aset militer muncul di tengah laporan bahwa rudal pencegat milik Amerika Serikat mulai menurun setelah Iran membalas dengan meluncurkan banyak rudal dan drone. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan Korea Selatan dalam menangkal ancaman dari Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara tengah intens menggelar latihan peluncuran rudal. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya menyaksikan uji coba rudal jelajah strategis yang diluncurkan dari kapal perusak laut Choyeon yang berusia 1 tahun. Peluncuran roket ini diduga menjadi respons Korea Utara terhadap latihan militer bersama Amerika Serikat, Korea Selatan. Korut juga mendukung Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran dan mengancam atau mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran bukan tanpa konsekuensi. Biaya yang dikeluarkan sangatlah mahal. Misalnya saja, dalam sepekan pertama serangan Amerika Serikat ke Iran, biaya operasi militer mereka melonjak hingga menelan biaya 101 triliun rupiah. Sementara pajak yang ditanggung Amerika Serikat dari biaya perang diperkirakan mencapai 15 triliun rupiah per hari. Biaya ini mencakup operasional 2 kelompok kapal induk serta pengerahan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit yang menelan biaya terbang hingga $150.000 Amerika Serikat per jam. Tak hanya Amerika yang babak belur karena mengeluarkan dana fantastis untuk perang, Iran juga mengalami banyak kerugian. Sejak serangan pertama gabungan Amerika Serikat Israel, infrastruktur energi, pangkalan militer, serta ratusan bangunan rumah hancur hingga memaksa warga sipil mengungsi. Banyak nyawa juga melayang, diperkirakan lebih dari 1.000 jiwa tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel.